khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 4 Tambun Utara yaitu Bapak Mardianto SPD, dan yang terhormat Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan dan bidang humas, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha dan karyawan SMPN 4 Tambun Utara, Dan yang terhormat Al-Mukarram wal-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ahmad Kamaluddin, dan yang terhormat Bapak Komite SMPN 4 Tambun Utara yaitu Bapak Supardi. Mari sama-sama kita doakan semoga panjang umurnya dan sehat badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai yaitu teman-teman yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Rabb. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajahah atau berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan kita, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat bincang alam semesta, membuat heboh para malaikat, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang seluruh amalan hancur dalam meninggalkan salat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholati muta'ammidan, habita Allahu 'amalahu hatta yarjullah azza wa jalla taubah." Artinya, siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka amalnya semua akan rusak, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia terbebas daripada jimahnya Allah sampai ia bertobat pada Allah. Punya amal banyak tapi sholat ditinggalkan, hancur semuanya, hancur amal baiknya, amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menghancurkan amal baiknya sama dia meninggalkan sholat dan dia terbebas dari jimahnya Allah. Teman-teman, apa sih jimah? Jimah adalah perlindungan dari Allah, dan jika kita bertobat maka Allah ampuni. Tetapi jika kita mati sebelum bertobat kepada Allah, tetap meninggalkan sholat, maka seluruh amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat Abu Nu'aim di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholati muta'ammidan kataba Allah ismuhu ala babun nari mimman yadkhuluha." Artinya, siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, Allah menuliskan namanya di pintu neraka, dituliskan oleh Allah sebagai orang yang akan kelak memasuki nerakanya. Jadi orang yang ingin jauh daripada nerakanya Allah, janganlah tinggalkan sholat. Kalau ia meninggalkan sholat, berarti secara sengaja ia mencantumkan namanya di pintu neraka. Kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan tinggalkan sholat. Nanti semua amal kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man Allah wa huwa mudayyi'un lis-shalah, lam ya'ba Allah bi syai'in min hasanat." Artinya, orang yang kelak berjumpa berhadapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia itu meninggalkan sholat-sholatnya semasa di dunia, banyak sholat yang ia tinggalkan,
maka kebaikan-kebaikan itu tidak akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, teman-teman? Salat yang merupakan tolak ukur ini yang menjadi nanti kalau baik maka seluruh amalan pun menjadi baik. Nanti kalau rusak maka seluruh amalan pun menjadi rusak. Nanti di hari kiamat dia datang dengan sangat pedenya membawa amal kebaikan dan dia itu meninggalkan sholat-sholatnya semasa di dunia, banyak sholat yang ia tinggalkan, maka kebaikan-kebaikan itu tidak akan bisa imbalan. Karena apa, teman-teman? Sebab yang ditanya pertama kali ketika kita wafat adalah sholat. Sholat itu merupakan tiang daripada agama, dan terkadang kita tidak bisa berbuat baik kalau misalkan kita meninggalkan sholat. Bisa jadi perbuatan baiknya bukan karena Allah, bisa jadi perbuatan baiknya karena Anda yang dalam dunia. Contoh, kita berbuat baik karena ingin dipuji oleh orang lain, maka haknya Allah tidak ditunaikan. Maka jangan sampai kita berbuat baik tetapi kita meninggalkan sholat. Jadi, jangan pernah tinggalkan yang wajib. Maksudnya, sunnah tetap dikerjakan. Tapi ini malah banyakkan sunnah dikerjakan, yang wajib malah sedikit. Maka akan tetap masuk nerakanya Allah. Hadirin hadirat yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah menempatkan pada tempatnya. Bukan berarti perbuatan sunnah tidak ada manfaatnya. Orang beramal kebaikan pasti ada ganjarnya. Maka dari itu, ibadah yang wajib harus kita terapkan pada diri kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Menurut kitab Isyadu Ahmad, wa ma ta'ana 'anis shalah aqabahu Allahu bi khamsa asyrata 'uqubah. Artinya, siapa orang yang digampangkan sholat, maka Allah memberinya hukuman dengan 15 siksaan. Yang pertama, sittatun fid dunya, 6 siksaan akan dalamnya ketika masih di dunia. Yang kedua, wasalasatun indal maut, 3 siksaan ketika sakaratul maut. Yang ketiga, wasalasatun fi qabri, 3 siksaan ketika di alam kubur. Yang keempat, wasalasatun inda khuruji min qabri, 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menjelaskan penjelasan dari kitab Irsyadul Ibad. Yang pertama, sittatun fid dunya, 6 siksaan ketika masih di dunia. 1. Dicabut keberkahan umurnya. 2. Dihilangkan tanda-tanda kesalehan di wajahnya. 3. Segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. 4. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. 5. Tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh. 6. Dibenci oleh orang-orang. Yang kedua, wasalasatun indal maut, 3 siksaan ketika syakaratul maut. 1. Mati dalam kondisi terhina, su'ul khatimah. 2. Mati dalam kondisi lapar. 3. Mati dalam kondisi haus yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak akan mungkin menghilangkan dahaganya. Yang ketiga, wasalasatun fi qabri, 3 siksaan ketika di alam kubur. 1. Ruang kuburnya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. 2. Di alam kuburnya dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimang di atas bara. 3. Di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa yang diberi nama As-Suja' Al-Aqsa. Yang keempat, wasalasatun inda khuruji min qabri, 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar. 1. Hisab yang berat. 2. Dibenci Allah. 3. Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari sama-sama kita bersalawat terlebih dahulu agar kita dapat menikmati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula.
dibungkus kain tanpa jahitan, dikubur orang, ditutup papan, diurut tanah, diberi nisan, dikubur orang, ditutup papan, diurut tanah, diberi nisan. Tinggallah mayat seorang diri di dalam kubur gelap sekali, hawanya panas tiada terperi, malaikat datang menagih janji, hawanya panas tiada terperi, malaikat datang menagih janji. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan mahmula, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan mahmula. Hadirin hadirat yang berbahagia, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga salat lima waktu dan dijauhkan dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semua dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi